A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi secara online karena kita harus tetap continue mengaji walaupun secara online, karena mengaji adalah suatu kewajiban. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ini untuk mengaji melalui YouTube pun kita sudah bisa mendengarkan kajian-kajian dan nasihat-nasihat daripada para ustadz, para kiai, para habaib. Walaupun afdolnya bertatap muka, tetapi karena mungkin sebagian sibuk mencari nafkah atau sibuk dengan kesibukan lain, maka yang tidak bisa itu maka mereka bisa mengaji secara online. Ikhwani wa akhwati, dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya akan mengangkat sebuah tema mengenai zuhud, di mana sikap zuhud ini merupakan keutamaan dalam akhlak al-Islam. Zuhud itu artinya adalah tidak begitu berhasrat kepada dunia. Ini kaitannya dengan hati, hasrat, yaitu keadaan jiwa yang mana seseorang lebih fokus, lebih perhatian kepada urusan akhirat, memutus tali harapan kepada makhluk dan hanya berharap kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud ini beda dengan monastisisme atau kerahiban dalam agama Kristen, terutama Katolik, di mana mereka, para rahib itu, meninggalkan urusan dunia secara mutlak. Mereka menyendiri, mereka membangun satu komunitas, dan mereka, para biarawan dan biarawati itu, tidak menikah, hanya berfokus untuk menyempurnakan spiritual dan rohani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Adapun dalam Islam, kerahiban ini tidaklah didukung, karena Islam malah menganjurkan agar manusia menikah dan menemukan pasangan dalam hidup. Islam menganjurkan kezuhudan. Kezuhudan beda dengan kerahiban atau monastisisme. Dan kezuhudan ini apabila dilakukan secara sungguh-sungguh akan mewujudkan hati yang bersinar, bercahaya, dan lisan orang yang zuhud itu akan dapat nantinya mengucapkan hikmah serta menyadari uyub atau celahnya dunia. Karena orang yang zuhud itu dia tahu bahwa dunia memiliki banyak celah, sehingga tidaklah pantas untuk dijadikan sandaran. Adapun makna daripada zuhud itu sendiri adalah membelakangi dunia dan memikirkan soal akhirat dan menutup mata daripada makhluk, hanya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lawan kata daripada zuhud ini adalah kerakusan, ketamakan pada dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya zuhud ini adalah laskarnya akal, termasuk pasukannya akal. Sedangkan lawan daripada zuhud ini adalah ar-raghbah, yaitu hasrat yang begitu besar terhadap dunia. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendefinisikan zuhud itu adalah dengan ayat 23 surat Hadid, di mana zuhud itu adalah tidak menyesali apa-apa yang telah lepas, apa-apa yang telah berlalu, dan juga tidak
berbahagia dan euforia, senang dengan apa yang diperoleh. Itulah definisi zuhud dalam perspektif Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis disebutkan zuhud itu adalah tidak menambatkan hati pada dunia dan tidak israf, mubadzir, bersikap tabdzir pada dunia, serta memberdayakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan di jalan yang benar, serta mensyukuri nikmat. Dan yang terpenting zuhud itu adalah memendekkan angan-angan, memendekkan keinginan-keinginan, tidak memiliki angan-angan yang panjang, serta menjauhi muharramat, hal-hal yang diharamkan, serta menjauhi sikap sombong dan berbangga diri. Adapun perbedaan zuhud dengan monastisisme atau kerahiban dalam Kristen, kerahiban itu artinya mengisolir diri daripada manusia, daripada masyarakat, menyendiri, dan juga menjauhi kenikmatan-kenikmatan daripada Tuhan. Adapun zuhud itu bukan berarti memisahkan diri daripada masyarakat dan dunia, melainkan tidak menambatkan hati dan tidak berhasrat kepada dunia. Beda ya antara zuhud dan monastisisme atau kerahiban. Dijelaskan bahwasanya seorang zahid itu tidaklah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk dirinya, tetapi kepercayaan dan keyakinannya kepada dunia tidaklah lebih besar daripada keyakinannya kepada Allah. Seorang zahid itu berbeda dengan rahib, itu tidak meninggalkan masyarakat dan juga tidak meninggalkan tugas-tugas madaninya. Dan seorang yang zuhud itu dia memiliki anak, memiliki istri, dan juga hidup seperti manusia pada umumnya. Dan zuhud ini dalam konsep akhlak itu tergolong ajaran agama yang sangat dianjurkan. Dan zuhud ini adalah termasuk peringkat atau level dalam sair dan suluk atau perjalanan spiritual. Dan juga dalam Islam itu seorang hakim itu hendaknya dipilih daripada orang-orang yang zuhud, karena kalau hakim itu rakus kepada dunia, maka rawan hakim itu nanti akan memutuskan sesuatu di luar objektivitas dan akan keluar daripada rel keadilan. Nabi Muhammad sendiri telah menyebutkan bahwasanya sifat zuhud ini akan menjadi fondasi kebahagiaan dan ketenangan manusia. Sementara itu disebutkan juga bahwasanya sumber segala kebaikan di rumah itu atau kunci daripada kebaikan itu adalah kezuhudan dan tidak berhasrat dan juga tidak menambatkan hati kepada dunia. Sementara itu para ulama akhlak itu membagi zuhud itu pada tiga peringkat atau pada tiga tahapan. Yang pertama, seorang zuhud yang masih berhasrat kepada dunia, tetapi dengan mujahadah nafas dia mencegah dirinya daripada hasrat duniawi tersebut dan meninggalkan keduniawian tersebut. Derajat zuhud ini adalah derajat yang paling rendah. Sementara itu derajat yang kedua adalah seorang zuhud, dia meninggalkan dunia dengan kehendaknya dan dengan pilihannya, dan motivasi dia meninggalkan dunia itu adalah untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Dalam pandangan dia, dunia itu apabila dibanding dengan akhirat adalah tidak ada apa-apanya. Dalam level ini seorang zuhud itu adalah umpama seseorang yang
melepas 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Dan derajat yang ketiga, dan di mana level yang tertinggi daripada seorang zuhud adalah seorang zuhud yang meninggalkan dunia dengan pilihan dan hasratnya, tanpa dia mempertimbangkan apa yang nanti dia akan peroleh. Inilah derajat zuhud yang paling tinggi. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya kezuhudan itu ada kalanya dalam yang haram, dia meninggalkan yang haram. Juga ada kezuhudan dalam meninggalkan sebagian yang mubah. Itu juga tergolong kezuhudan. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, kezuhudan itu meninggalkan beberapa pengaruh dan kesan, diantaranya adalah hati bisa menjadi terang dan lisan akan mampu mengeluarkan hikmah dan pikiran dapat memahami aib atau celah dunia. Di antara pertanda zuhud itu adalah kesabaran meninggalkan yang haram dan keinginan serta raghbah atau hasrat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dan juga tidak begitu peduli kepada duniawi serta lebih fokus kepada akhirat. Ikhwani wa akhwati sekalian, itulah kira-kira apa yang saya sampaikan terkait dengan zuhud ini. Semoga kita dikarunia oleh Allah SWT sedikit banyak hati yang zuhud dan dapat lebih fokus kepada akhirat serta tidak menambatkan hati kepada duniawi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.